Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham Pegas dan Medco yang hari ini terlihat mulai bergerak turun. Apakah saat ini kesempatan kita untuk buy on weakness? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Medco. Medco hari ini masih turun hampir 5% ke harga 860. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini memang Medco naik lumayan tinggi. Sebelumnya masih berada di bawah harga 700, satu minggu terakhir ini langsung naik di atas harga 900 dan malah sempat naik menuju harga 1000. Tapi jika kita perhatikan, saat ini belum terkonfirmasi harga 900 terlewati. Ya, walaupun sempat naik di atas harga 900, ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini, Medco mulai turun setelah gagal break di harga 900. Tapi secara tren, walaupun 2 hari terakhir bergerak turun, Medco saat ini trennya masih bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Jadi untuk support kuat berikutnya jika kita perhatikan saat ini di sekitar harga 780 sampai harga 800. Karena sebelumnya bisa kita lihat harga 780 merupakan resisten dari saham Medco. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 780 sampai harga 800 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50-150 ini, saat ini belum melakukan take profit karena masih berharap Medco masih lanjut naik. Menurut saya selama masih bertahan di atas harga 780, Medco masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk rebound dan mencoba kembali break harga 900. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, penurunan hari ini ada distribusi tapi asing hari ini malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Yang bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini asing secara keseluruhan masih akumulasi saham Medco. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Medco masih ada potensi untuk turun menuju harga 800 sampai 780. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya masih bisa pantau saham Medco ini. Paling bagus adalah bisa dapat di sekitar harga 780 apabila Medco berhasil turun mengetes support ini dan rebound kembali. Sekarang kita coba lihat, Elsa juga hari ini bergerak turun. Bisa kita lihat, Elsa memang kenaikannya tidak setinggi Medco, tapi Elsa juga telah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di sekitar harga 330. Jadi karena sebelumnya saya perhatikan harga 330 merupakan resisten kuat untuk Elsa, sehingga ini jadi target take profit apabila memang masih gagal break. Dan bisa kita lihat, Elsa berhasil naik setelah bertahan di atas garis EMA 50-150, beberapa hari mencoba untuk break harga 330, ternyata gagal break. Dan saat ini turun di bawah support 320. Tapi ingat, ini juga belum terkonfirmasi break dari support ini. Tapi support lebih kuat saat ini menurut saya di garis EMA 50 di sekitar harga 306 dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 300. Jadi selama masih kuat di harga 300, menurut saya Elsa trennya masih akan bergerak sideways, cenderung bergerak uptrend. Jadi sideways untuk tren jangka pendek. Untuk tren jangka menengah selama masih kuat di garis EMA 150 masih ada potensi untuk rebound kembali dan mengetes resisten kuat di 330 ini. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, penurunan 1% lebih hari ini juga ada distribusi. Dan Elsa bisa kita perhatikan juga sama, asing masih terus akumulasi saham Elsa ini. Jadi sama dengan Medco, asing juga masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Elsa memang masih ada potensi untuk turun ke sekitar harga 310. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu di sekitar harga 310 sampai garis EMA 50. Apabila bisa mendapatkan atau Elsa ternyata dibuat turun ke sekitar harga 300 dan bertahan, menurut saya akan lebih baik apabila kita bisa mendapatkan di sekitar harga 300. Tapi saat ini Elsa layak untuk masuk ke watchlist karena masih ada potensi untuk rebound dari support saat ini. Berikutnya, Pegas bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih, kemarin juga mulai bergerak turun. Jadi bisa kita perhatikan, Pegas setelah sebelumnya berhasil break harga 1.800, langsung naik menuju harga 2.000. Walaupun memang belum sempat mengetes atau menyentuh harga 2.000 yang merupakan target
take profit di video sebelumnya, tapi bisa kita lihat belum mencapai harga 2000 saja Pegas sudah mulai bergerak turun. Berarti memang resisten psikologis ini lumayan kuat untuk saham Pegas. Dan hari ini sempat turun mengetes support di 1800 masih bisa bertahan. Jadi sempat turun di bawah 1800 bisa kita lihat, tapi pada saat penutupan berada di sekitar harga 1840. Jadi secara tren jangka menengah Pegas masih bagus trennya, walaupun belum berhasil break resisten psikologis di harga 2000. Tapi saat ini 1800 masih berupa supportnya. Dan garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan Pegas bisa kita lihat penurunan 1% ini juga ada distribusi, tapi asing juga sama. Hari ini malah masuk melakukan akumulasi. Jadi Pegas juga menurut saya menarik untuk dipantau, tapi apabila mau entry sebaiknya tunggu di sekitar harga 1800. Kita lihat apakah 1800 bisa menahan penurunan dari saham Pegas. Apabila bisa bertahan, baru coba entry, dan target swing trendnya tetap menurut saya di harga 2000. Karena ingat selama masih gagal break harga 2000, Pegas masih akan bergerak sideways. Tapi apabila harga 2000 berhasil terlewatin Pegas, maka Pegas akan lanjut uptrend dan harga 2000 akan berubah menjadi support kuat untuk saham Pegas. Tapi Pegas juga masih menarik untuk dipantau, dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya selama garis EMA 50 tidak terlewati, Pegas masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim. Tekim bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih dan sempat naik mengetes garis EMA 150. Jadi secara tren jika kita perhatikan Tekim saat ini mencoba untuk bergerak tren. Apabila kita bandingkan dengan saudaranya yaitu INKP yang sudah beberapa kali saya analisa, bisa kita lihat INKP trennya sudah mulai bergerak tren setelah berhasil break garis EMA 50 dan 150. Dan hari ini juga terlihat sudah naik menyentuh target analisa di video sebelumnya di harga 8.500. Jadi apabila teman-teman ikutin analisa saya untuk saya INKP, saya menyarankan untuk take profit apabila gagal break di harga 8.500. Karena historinya jika kita perhatikan beberapa kali menyentuh atau mendekati harga 8.500, INKP juga mulai bergerak turun kembali. Jadi hari ini mengetes harga 8.500 mulai bergerak turun. Tapi secara tren INKP juga saat ini masih oke trennya. Jadi walaupun hari ini terbentuk candle merah, secara tren INKP masih bergerak tren. Dan garis MACD juga masih bergerak naik. Tapi di video kali ini saya akan coba bahas Tekim. Karena Tekim menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break garis EMA 150, Tekim juga berpotensi mengikuti saudaranya untuk melanjutkan uptrendnya. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 1% lebih hari ini ke 6.775, ada akumulasi, asing juga terlihat satu minggu terakhir masih masuk akumulasi saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 150 minggu ini. Yang saat ini berada di sekitar harga 6.825. Ingat apabila masih gagal break, Tekim masih akan sideways, ada potensi kembali ke sekitar harga 6.600 sampai garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 6.525. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 6.500, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Tekim mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break dan mulai berbalik arah. Atau mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke, karena saat ini Tekim trennya mulai ada perbaikan. Dan apabila berhasil break garis EMA 150 maka Tekim trennya akan mulai bergerak tren dengan target jangka pendek itu di harga 7.000 sampai target berikutnya itu di 7.200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.